Udah. Ketinggian enggak posisinya? Pas. Ketinggian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa bata yang di waktu malam mat'uban, itu disukarkan di dalam fi talabi ma'ashi auladihi, di dalam mencari kehidupan untuk anak-anaknya, bata, maka di waktu malam itu maghfuron, diampuni lahu baginya. Ini kita sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, Pak, pasti di antara kita ada yang memang nyari rezeki itu susah, atau kerjanya berat, sehingga kalau malam jadi mikir aja, ya mikir, ya Allah, besok saya harus mencari nafkah untuk anak-anak saya, ya Allah, mikir, ya Allah. Tapi jangan gini, omongannya jangan begini, aduh besok anak saya makan apa, jangan begitu, salah. Karena memang rezeki anak-anak kita udah dijamin oleh Allah, ya. Anak-anak kita itu udah dijamin oleh Allah, kita tinggal menjemputnya. Cuma masalahnya kadang-kadang kan kita masih kepikiran, Pak, ada perasaan galau. Besok saya nyari nafkah, ya Allah, semoga Engkau kasih kemudahan untuk memberikan nafkah buat istri dan anak-anak hamba. Semalam nggak bisa mikir, semalam nggak bisa tidur, nggak bisa mikir, nggak bisa tidur mikirin ini. Terus kita percaya kepada Allah nih, memang semua rezeki sudah Engkau siapkan, ya Allah. Semoga Engkau berikan hamba ini kemudahan dalam mencari rezeki itu. Begitu, mikir aja, semalam mikir sampai nggak bisa tidur. Orang yang seperti ini maka oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya, ya. Bahkan nanti ada hadis itu, Pak, apa kemarin ya, atau belum, ada hadis itu nanti di belakang itu, kalau orang seharian capek kerja, terus malam itu merasa terus tidur nyenyak, itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di belakangnya insyaallah nanti ada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa tolaba yang mencari dunia, mencari harta ini, Pak, halalan yang halal, wasti'afafan, karena menjaga anil mas'alati, dari minta-minta, wasa'yan, dan berjalan ala iyalihi, untuk mencari kehidupan keluarganya, wa ta'atufan, karena welas asih, karena sayang, ala jarihi, atas tetangganya, ja'a, maka dia akan datang yaumal kiamat, besok di hari kiamat, wa wajuhu, dan adapun wajahnya kal qamari, seperti bulan Lailatul Badri di waktu malam purnama. Ini hadis Kanjeng Nabi. Jadi barang siapa yang mencari dunia, mencari rezeki, kerja dan lain sebagainya, mencari rezeki, tapi ini ada tambahannya, Pak, halalan, yang halal. Makanya kalau sampean subuh itu ada doa, Pak, ada doa, bisa Bapak tulis tuh ya. Pernah kalau nggak salah saya sampaikan di sini apa di mana ya. Tulis saja kalau
kira-kira misalnya belum pernah mendengar ini. Allahumma rzuqna, tulis ini biar setiap ini dibaca setiap habis sholat subuh, ya. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasta'malna tayyiban. Saya ulangi, Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasta'malna tayyiba. Ini baca Pak, jenengan baca habis sholat subuh berapa kali? 3. Insya Allah dikasih kemudahan mencari rezeki oleh Allah. Artinya apa? Allahumma rzuqna, ya Allah berikanlah kami rizki, rizkon, rizki halalan yang halal, thayyiban yang baik, mubarakan dan yang diberkahi, yang berkah. Wasta'malna, dan ya Allah berikanlah kami, ya, untuk mempergunakan itu rizki yang tadi diberikan Allah kepada kita, thayyibah, kepada hal-hal yang baik. Nih, ini doa Pak. Masya Allah, tulis. Udah ditulis belum? Kalau nggak ditulis, ayo rekam. Ini ada rekaman nih, nanti bisa Bapak lihat di Facebook saya, atau nanti saya share lewat YouTube. Yang belum subscribe dulu nih. Facebook channelnya Kang Agus Fatoni. Kalau di Cirebon ada Kang Ujang Bustomi. Ini Kang Agus Fatoni. Yang belum subscribe, nanti saya share, nanti Bapak apalin. Kalau sekarang nggak bawa buku, ditulis. Itu doa, dibaca 3 kali habis sholat subuh. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasta'malna thayyiban. Nih, nanti Allah akan kasih rizki, insya Allah, rizki yang halal, yang baik. Ada yang halal tapi kurang baik. Misalnya kurang baik, ya punten nih, mungkin menurut pandangan itu kelihatannya jelek, tapi walaupun itu nggak jelek Pak. Misalnya misalnya nyari sampah gitu toh, sampah itu kan itu nggak kayak pemulung itu baik mereka daripada mencuri, ya kan? Daripada mereka nyopet, daripada begal dan lain sebagainya, itu lebih mulia daripada itu semuanya. Tuh. Tapi kan menurut pandangan umum orang memulung itu rendah gitu kan. Jadi menurut rendah, makanya kita thayyibah yang baik, yang kira-kira menurut umum itu enggak dipandang rendah. Nah, halal dan yang baik, yang artinya ya menurut pandangan itu enggak rendah gitu, ya. Terus mubarakan, berkah. Berkah rizki yang berkah. Rizki yang berkah itu rizki yang bisa bermanfaat untuk dia, keluarga dan masyarakat sekitarnya pada umumnya. Nah, itu berkah. Terus yang di sini ada tambahannya wasta'malna thayyibah. Ya Allah berikanlah kami agar kami bisa mempergunakan itu rizki untuk hal-hal yang baik. Karena ada orang mendapatkan rizki yang dari halal, tetapi pergunaannya dari hal-hal yang nggak halal. Kita kerja nih dari pagi sampai siang, sampai sore,
Itu halal kita dapat rizki. Jam 8 kita mulai kerja tuh, atau setengah 8. Pulang sore sampai jam 4, setengah 5, ya toh? Itu halal. Kadang-kadang kita pergunakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah di tempat-tempat judi, naudzubillah min dzalik, atau tempat-tempat yang diharamkan lagi oleh Allah. Nah ini makanya doa itu mangga diamalkan, mangga 3 kali baca. Sungguh-sungguh minta ke Allah berkah, ya toh? Jadi itu barang siapa yang mencari dunia, mencari harta halalan yang halal nih, halal, wasti'fafan anil mas'alati, dia menghindar, apa namanya? Dia menjaga dirinya dari meminta-minta. Ya, dari minta-minta. Sekarang bapak-bapak bisa lihat orang minta-minta itu banyak, Pak. Masya Allah. Padahal masih muda kadang-kadang. Masih muda, badannya kuat. Minta-minta. Hak di Islam itu nggak ada ajaran minta-minta itu. Bahkan orang yang mampu nih ya, orang mampu bekerja, mencari hal-hal yang memang layak gitu, ya, bekerja kemudian dia minta-minta, besok di hari kiamat dia nggak punya daging. Naudzubillah min dzalik. Ada yang mengartikan wajahnya ini tengkorak doang, tengkorak di akhirat. Kalau orang minta-minta banyak itu. Islam itu melarang, Pak, minta-minta, malu-maluin. Kadang-kadang pakai peci, pakai rida begini, ya toh, bergaya-gayanya pakaian Islam tapi minta-minta, Allah marah kayak gitu. Makanya kita ini sebagai orang Islam tunjukkan kita ini kaya, gitu loh. Tunjukkan kita ini kaya. Makanya jadi seorang kiai harus kaya sebenarnya. Kalau jadi seorang kiai, jadi ustadz, minta-minta, ini nih, naudzubillah min dzalik, ya, jangan malu-maluin, ya, malu-maluin. Makanya lebih baik kita kerja yang kelihatan di padang rendah oleh manusia daripada minta-minta, tetapi halal, halal. Nah, kalau ada orang mencari dunia dan dia nggak pengen minta-minta sama sekali, wastifafan anil mas'alati, nggak minta-minta ke orang tuh, wasa'yan ala ihli, dan dia berjalan untuk menghidupi keluarganya, wa ta'attufan ala jarihi, dan dia sayang kepada tetangga-tetangganya. Pak nyuwun sewu, kadang-kadang kalau kita ini orang miskin, kita jadi orang miskin, tetangga kita kan jadi susah, gitu. Tetangga kita jadi susah. Ada yang pernah saya ceritakan di sini apa di mana ya? Jadi punten ada yang ikut satu ya kelompok itu yang suka ninggalin keluarganya, ya. Itu kan ada ninggalin keluarganya, tinggal berapa 7 hari misalnya, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun. Saya nggak nyalahin, itu karena memang jalan dakwah mereka. Tapi tolong dipikirkan keluarganya dulu, anak-anaknya dipikirkan, anak istri dipikirkan, jangan sampai bikin repot tetangganya. Ini ada, Pak, kasus seperti ini. Kasus seperti ini ada, ya kan? Keluar kemana baik, ya toh? Nah ini tapi keluarganya kagak diurusin. Akhirnya apa? Tetangga yang repot. Nih, wa ta'atufan ala jarihi. Repot tetangganya. Kan enggak, kita sebagai tetangga nih, punten nih. Kalau ngelihat kita tetangga kita nggak makan misalnya, ya, tetangga kita susah, pasti kita kan, apalagi di kampung itu nggak mau ngelihat tetangganya susah, walaupun dia sendiri susah. Di kampung saya itu, Pak, ada orang sawah nggak punya, apa-apa nggak punya, tiap hari bukan ngandelin lah, tetangganya itu gantian ngasih makan, karena memang dia lemah. Kasih tetangga, beras dianterin, ini gantian aja. Itu tetangga.
Ini kalau orang kampung memang begitu. Saya nggak bicara orang kota loh. Kalau orang kota udah cuek bebek. Bahkan suatu saat nanti orang itu dirampok sama cuek bebek, Pak. Ini yang bahaya nantinya. Kan ada kasus tuh pencurian motor di mana tuh? Itu di kebun kopi, pencurian motor lagi marak, Pak. Di kebun kopi. Kemarin saya ngisi khotib di kebun kopi, dapat laporan begitu. Lagi sholat raweh, 2 hilang motor. Lagi sholat raweh, 2. Ada dipasang CCTV, ada. Dipasang CCTV ini 2 maling. Kayak bawa motornya aja, dibawa aja begitu. Klek udah nyala. Tuh. Masya Allah. Sekarang maling mah gak ada takut-takutnya. Memang sekarang juga serba susah nih Pak. Kita bisa silat, pinter silat nih ya. Misalnya sampai kita membunuh begal, kita sedih di penjara juga lagi kita nih. Pusing ya, serba pusing juga kita nih. Makanya Pak, udahlah kita baca sholawat aja. Mau kemana baca sholawat, biar Allah kasih keselamatan lewat sholawat kepada Kanjeng Nabi. Bapak ahli silat betul nih Pak, ngadepin bisa terus si yang begal itu mati, Bapak di penjara juga ujung-ujungnya. Kalau sampai di pengadilan Bapak kalah. Nah, betul, walaupun sebenarnya itu sebagai nanti katanya nanti yang di Nusa Tenggara Barat itu ya nanti disidangkan. Ini semua menghilangkan nyawa orang tuh harus disidangkan gitu. Tapi kalau kita sampai kalah Pak di persidangan, kita di penjara Pak. Gitu loh. Kalau kita kurang bukti membunuh karena bela diri Pak, nanti kita bisa di penjara. Apalagi mereka punya pengacara misalnya, kalah kita. Makanya panjenengan itu kalau pergi kemana-mana udah baca ini nih, ini ada doa lagi nih, doa terus nih. Jadi kan banyak doa. Pertama doa gimana? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus membaca apa lagi? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. Terus baca lagi apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali. Ya. Terus kalau bisa nih baca sholawat baca ayat kursi 3 kali. Udah berangkat sambil sholawat. Insya Allah Pak aman sampean. Insya Allah aman. Percuma nih makanya Bapak yang pintar-pintar silat nih ya. Dengan sabuk hitam. Kalau orang esatrat itu sabuk putih. Ya kan? Tinggian mana putih sama hitam? Ya tergantung perguruannya gitu jawabnya. Tergantung perguruannya. Kalau di esatrate pesilatan itu sabuk paling rendah itu hitam. Gitu. Hitam. Kalau di esatrate karena saya orang esatrate tahu ya kan. Enggak pakai sabuk, latihan nantinya dapat sabuk hitam. Habis sabuk hitam sabuk jambon. Ya kan habis sabuk jambon sabuk hijau. Dari habis sabuk hijau putih kecil, terus baru putih gede, ya kan? Kalau karate itu kan saya nggak tahu karate mah, tapi paling tinggi kan hitam ya. Sabuk paling tinggi apa Pak? Orang karate mana nih? Orang karate taekwondo ini paling tinggi. Ada orang taekwondo di sini kan ada taekwondo kan? Ya anak-anak. Yang ngajarin siapa ya? Ngajarin ikut ngaji nggak? Nah, itu sabuk tertinggi apa? Putih ya. Biasanya biasanya lawan daripada bajunya Pak. Kalau bajunya hitam tertinggi itu putih. Kalau bajunya putih tertinggi itu hitam. Itu ya. Dan itu nggak masalah ya. Semua bagus untuk jaga diri sih. Jaga diri. Kalau bisa jangan dimatiin baik. Kalau bisa, tapi kan namanya juga orang.
Udah baca sholawat, banyakin sholawat. Insya Allah udah selamat. Saya dulu ilmu kayak begitu senang Pak saya. Sekarang udah sholawat baik. Insya Allah udah dengan baca sholawat jenengan selamat insya Allah ya, selamat. Sholawatnya yang gimana? Sholawat apa saja. Ya, sholawatnya apa saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Apa baik? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuridati dan seterusnya. Banyak banget sholawat. Bapak hafal berapa sholawat nih? Ya wes lah, Bapak hafal misalnya sallallahu alaihi Muhammad doang itu, ya toh. Pendek, nah, tapi diperbanyakin Pak, banyakin baca sholawat ya, selamat insya Allah selamat. Saya itu Pak kalau ngelewatin dulu waktu saya latihan silat di Bekasi di apa namanya itu, Patal Bekasi kota sono, ada ya negeri Patal kan, latihan itu dari Ba'da Isya sampai subuh, menjelang subuh tiap hari itu, bukan tiap hari, seminggu 3 kali. Itu pulang itu jam 3, setengah 3. Lewat mana Pak? Lewat Kalimalang. Dulu, waduh, lewat Kalimalang. Sepinya minta ampun Kalimalang zaman bala. Sekarang mah rame aja, banyak begal, apalagi sepi, maksudnya begitu loh. Ya kan? Orang-orang teman-teman pada Mas Ustaz jangan lewat situ nih, begal nanti. Dibegal. Udah bismillah aja. Tadi saya baca. Saya itu kalau udah baca sholawat Pak, merasa pede banget. Karena ada Rasulullah bersama kita. Tuh, jenengan itu begitu, selamat. Begal tuh awalnya nggak pengen begal Pak. Gitu, entah gimana gitu. Insya Allah ada rasa sayang ya. Karena begal itu termasuk makhluknya Allah gitu loh. Yang ciptakan dia termasuk punya hati nggak begal? Punya. Kasar-kasarnya begal pasti punya hati yang masih punya rasa kasihan gitu. Preman, misalnya ada preman, mereka juga punya hati. Kadang-kadang nih preman itu kalau udah bantuin kita, lebih kita biasanya. Preman nih sifatnya yang kayak gualak begitu, hatinya kadang-kadang lembut Pak. Ya, lembut, ada perasaan hati. Namanya juga manusia, ya toh. Terus wa ta'atufan ala jarihi tadi ya, kita harus ada rasa sayang dengan tetangga, ya, tetangga. Jangan repotin tetangga. Kalau bisa membantu tetangga. Jadi orang itu harusnya nih al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kita sebagai hidup bertetangga ini jangan ngantong baik. Kalau bisa kita yang ngasih ini. Jadi tetangga yang suka ngasih. Ya. Nah, orang yang seperti itu Pak, jaa yaumal qiyamati, maka dia akan datang besok di hari kiamat, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Wajahnya seperti bulan purnama di tanggal bulan purnama tanggal berapa Pak? Malam 15 keluarnya Nini pelet ya. 15 purnama. Ada apa kadang-kadang serigala gitu ya. Apa kadang nih ya? Gitu mah film gitu mah. Ya. Ya Allah. Ini sekarang semalam ya? Ntar malam. Semalam. Ntar malam udah kunut ya. Ntar malam jenengan kunut sunnah, kunut di pertengahan Ramadan sampai selesai sunnah kunut. Sunnah kunut. Ada orang nggak mau kunut, dia nggak mau ngangkat tangan, ya nggak apa-apa, wong dia begitu punya pendapat. Tapi sebenarnya dia nggak ngerti kunut, padahal kunut itu masya Allah
doa. Kalau tahu artinya, kadang-kadang jenengan baca kunut itu juga nggak tahu artinya sih masalahnya. Kalau kita hayatin, coba kita hayatin nih, doa kunut nih, bicara antar malam ya. Ini doa kunut ini diajarkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Hasan, ya. Kalau nggak kepada Sayyidina Husain saya lupa, kalau nggak Hasan Husain. Tapi ini intinya ini doa diajarkan kepada cucunya Rasulullah ini, antara Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Doanya yang bunyi Allahumma hdini fi man hadait. Masa doa begini nggak mau katanya? Apa itu mah bid'ah? Karena nggak pernah baca hadis. Masya Allah ya. Nggak mau membahas mereka lah ya. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma ya Allah ihdi. Ya berikanlah hamba petunjuk. Allahumma hdina. Kalau Bapak baca sendiri berarti Allahumma hdini. Kalau Bapak jadi imam, Allahumma dina. Jangan sampai dini sama dina berantem. Yang bener dini, yang bener dina. Gimana ya masa dini sama dina berantem nih? Jadi kalau sendiri, Allahumma dini fi man hadait wa'afini fi man afai dan seterusnya. Kalau Bapak jadi imam, Allahumma dina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk bersama dengan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ya, nih. Allahumma hdina, petunjuk mahal. Mahal petunjuk teh. Kanjeng Nabi aja nggak bisa ngasih petunjuk kepada pamannya pamannya Abu Thalib. Ya kan? Nggak bisa ngasih petunjuk karena petunjuk itu milik Allah, Pak. Hak prerogatif Allah. Allah mau kasihkan siapa baik yang dikehendakinya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk man ahbabta kepada orang yang kamu sayangi, bagi orang yang kamu cintai. Walakinnallah yahdi mayyasa. Tetapi Allah akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Tuh. Jadi petunjuk ini milik Allah, Pak. Alhamdulillah Allah kasih petunjuk kita nih. Makanya Bapak udah dikasih saya bilang tuh hidayah di atas hidayah. Kok hidayah di atas hidayah? Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita, dipilihnya kita ini untuk masuk Islam. Ini hidayah. Di atas hidayah lagi, di samping Islam, Bapak mau mempelajari syariat Islam, ngaji seperti ini. Banyak sekali orang Islam nggak mau ngaji, banyak. Ya toh? Kira-kira bayangkan mana orang yang seneng ngaji sama enggak, Pak? Seneng mana? Kira-kira nih. Orang gimana nih seneng kemana nih? Yang ngaji berapa orang? Orang begini aja kan? Berapa orang kira-kira nih? Ya sekitar 20 orang imanan doang. Orang imanan ada berapa? Pak Firman? Ada berapa orang imanan? 800 kakak lu padahal ya. Satu kakak 4 orang atau 2 orang dah. Udah hampir 2000, Pak. 2 orang suami istri aja itu. Kalau 800 1600 orang. Yang ngaji senengannya ngaji berapa? Taruhlah 40 lah. Itu udah saya baik-baikin tuh 40 itu kan. Yang ngaji kan ini aja kan, orang-orang ini kan. Nah, itu berapa persen coba? Ada 1%-nya? Ada 1%-nya enggak? Kalau 20 itu dari 2000 berapa persen? Kalau 10%-nya 2000 berapa? 10%-nya 2000 berapa? 200. Berarti kalau 1% 20. 1%, Pak. Ini ngitung di imanan, saya ngomong ngitung di imanan. Dan memang kenyataan orang yang senang ngaji di semua perumahan.
Karena saya keliling di perumahan-perumahan itu sama, yang ngaji cuma itu aja. Kalau sholat bolehlah kita sholat penuh masjid, tapi yang ngaji, yang senang ngaji itu bisa dihitung jari, Pak. Makanya itu adalah hidayah di atas hidayah, saya bilang. Orang yang senang ngaji itu jarang. Ini orang yang senang ngaji pasti sholat. Kalau orang sholat pasti belum tentu ngaji, gitu. Makanya di atas, jenengan derajatnya jenengan di atas, ya. Saya nggak nyalain orang yang nggak ngaji. Semoga yang nggak ngaji ini, ya, insya Allah semoga mau ngaji nantinya, ya, insya Allah. Kalau ikut live ini Ustaz banyak juga yang live. Ngaji juga itu sama. Ya biar baik ngaji. Itu banyak. Itu. Semoga aja dari sini juga ada. Ini ngaji di Imanan. Ya, paham? Alhamdulillah. Ada yang nanya ini, oh ya, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Afini, selamatkanlah kami. Selamatkanlah hamba fiman afait, bersama dengan orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Wa afini. Ya. Wa tawallani fiman tawallait, lindungilah hamba bersama dengan orang-orang yang Kau lindungi. Ya toh? Wa barik li fima a'tai, ya Allah berikanlah keberkahan bagi kami ini, keberkahan harta kami, keberkahan anak kami, keberkahan usaha kami. Ya toh? Fima a'tait, fima pada semua harta, Pak. Ma itu apa saja? A'tait yang Engkau berikan. Tuh. Apa enggak bagus, Pak, doa? Makanya dibaca waktu subuh. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka enggak mau baca? Karena mereka kadang-kadang enggak tahu artinya. Doa paling mustajab itu subuh, di waktu subuh. Ya toh? Makanya kita habis sholat subuh, rakaat kedua kita disunahkan. Emang enggak wajib, Pak, sunnah. Bahkan statusnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Apabila kita tinggalkan, kita lupa menjalankan, maka kita disunnahkan sujud sahwi. Tuh, dalam adab kita Syafi'i. Apa tuh? Loh, orang-orang itu apa itu bid'ah itu segala macam. Ngikutin gurunya, karena gurunya membid'ahkan, maka dia ikut membid'ahkan. Padahal dia sendiri gak paham itu. Kadang-kadang gurunya juga gak paham. Nah, ini masalah. Ya toh? Terus jelek-jelekin orang, jelek-jelekin kita nih, yang baca kunut, apaan tuh kunut, bikin neraka baik. Astagfirullah, kacau kalau kayak gini. Kalau situ gak mau kunut ya gak apa-apa deh. Ini adalah kunut, diajarkan Rasulullah kepada cucu beliau. Makanya kami ngikut. Masa kita nggak? Ini kan doa bagus. Allahumma wa barik li fima a'tait wa barik lana fima a'tait. Berkahkanlah. Ini, Pak, kalau harta kita berkah. Kita semuanya kan pengen berkah. Apa berkah? Umur kita berkah pengennya, ya toh? Umur yang berkah itu umur yang manfaat untuk banyak orang. Berkah. Rizki pengen berkah, istri pengen berkah, anak pengen berkah, semuanya pengen berkah. Gimana kita doakan bagus tuh, Pak, doa. Kecuali ngawur doanya bikinan sendiri. Ini doa diajarkan Kanjeng Nabi. Ya toh? Insyaallah, baca, Pak, baca. Jangan sampai enggak baca. Sampai saking pentingnya itu doa kunut, Pak. Imam Syafi'i kalau enggak baca kunut atau lupa baca kunut, kita disunahkan sujud sahwi. Walaupun misalnya Bapak lupa baca kunut atau enggak baca kunut, terus enggak sujud sahwi, sah enggak salatnya? Sah tetap, ya toh. Tetapi namanya juga sunnah abad, ada yang kurang di situ, gitu loh, ya kan? Maka baca. Udah. Ada yang nanya. Di luar tema ada yang nanya. Ini puasa ini lagi.
waktu kita lagi puasa ini. Ya. Ya, kita kumur itu hukumnya sunnah, ya toh? Kumur itu hukumnya sunnah. Kalau kita puasa kumur batal nggak? Tidak. Yang penting jangan berlebihan. Kalau bapak kumur sebatas begini, Pak. Begini dulu nih. Apa namanya? Nunduk-nunduk. Jangan sampai kumur begini. Oh, habis airnya. Apalagi lagi puasa, Pak. Pasti kesedot, Pak. Di sini panas. Oh, pasti kesedot, habis. Ya toh? Tapi tetap dapat sunnah. Bapak gimana? Kalau Bapak kira khawatir nih, ikhtiyat, enggak kumur juga enggak apa-apa. Kalau istinsak jangan. Istinsak. Ya, istinsak. Masukkan air ke hidung. Karena apa? Bisa kebablasan, bisa batal, Pak, di sini. Ya kan? Kalau di mulut masih bisa kita kontrol, bisa di sini. Tapi kalau masuk sini, air bisa masuk ke sini udah batal. Nyuwun sewu, Pak. Bapak ngupil, Pak, ngupil sampai sini batal. Paham ya? Ngupil bisa membatalkan sholat, bisa membatalkan puasa. Dengan kalau ngupilnya sampai sini, nih batasnya nih. Sama Allah dikasih batas, Pak. Nih rongga dalam nih. Tapi kalau ngupilnya cuma begini, nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa, masih kelihatan. Telinga sama, telinga itu kan yang masih bisa dilihat dari luar, nggak apa-apa, Bapak. Pakai korek kuping tapi sedikit tuh, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak masukkan, batal, sampai nggak kelihatan tuh, ya toh, batal. Ada yang ngomong, ngapain, apa namanya ini? Ngorek kuping juga nggak kenyang ini, ngapain sih batal? Ini nggak kenyang-kenyangan urusannya, Pak. Ya kan? Memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga tubuh kita, ya kan? Rongga sekali lagi itu membatalkan puasa. Kalau nggak rongga enggak, makanya disuntik nggak apa-apa. Bapak di booster nih, nggak apa-apa. Ya toh? Perempuan suntik KB, nggak apa-apa. Itu banyak kan yang nanya, gimana nih kita batalin aja ya, kita lagi mau booster nih, batalin. Ya gak paham. Ya kemarin grup jamaah haji, insya Allah tahun ini ada haji kan, ya itu pada gak paham. Karena suntik, kecuali suntiknya di hidung itu, Pak, dicerut masuk ke sini, batal. Paham ya? Ngupil sekali lagi nih, jangan ngantuk nih. Kalau ngantuk, Pak, Bapak nanti salah paham. Nanti nyalain saya lagi, katanya ngupil itu batal loh. Nyalain saya lagi. Ngupil gak batal asal masih di luar. Tapi kalau ngupil sampai di sini, nih. Tapi masa ada tangan sampai sini, Pak? Ngupil. Paham gak nih? Nah ini harus diketahui. Gitu ya, bagus ya. Termasuk Bapak kalau kumur begini, kumur. Itu aja. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang merusak pahala puasa. Mungkin kalau kita lagi puasa, Bapak paham merusak puasa. Masuk berbohong, gibah gitu. Kalau ngelakuinnya pasca buka gitu ya. Misalkan kemarin menyampaikan. Jadi kalau dilakukannya setelah buka gitu ya, itu pedagang ada bohongnya atau ada yang gibahnya, itu merusak pahala yang sudah dilewatinya, atau sebagai dosa sendiri aja itu dosanya, nggak merusak pahala puasa. Iya. Puasa itu ada 3 tingkatan. Satu puasanya puasa umum, puasanya orang awam, ya. Yakni puasa yang tidak makan, tidak minum.
tidak berhubungan suami istri. Itu umum. Ya toh? Yang kedua puasa khusus. Ya, shaumul khawas, puasa khusus, yaitu puasa di samping tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dan semua yang membatalkan puasa, dia juga menjaga lisannya dari ngomongin orang, menjaga telinganya dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menjaga matanya, puasanya matanya tidak mau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menjaga tangannya tidak dipakai untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mencuri contohnya, ya toh, atau bukan mencuri, memukul. Ini termasuk ini puasa. Kaki ikut puasa, ini yang puasa khusus ini saya bilang. Tidak melangkahkan kakinya ke sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tuh, puasa kakinya. Ya toh? Ini puasa khusus, Pak. Terus ada puasa khawasul khawas. Khusus di atas yang khusus, yakni hatinya selalu ingat kepada Allah. Tidak ada satu detik pun hanya ingat kepada Allah hatinya, nggak pernah mikirkan dunia sama hatinya. Allah ini yang paling khusus. Ini puasanya para wali udah, ya toh. Nah, kita termasuk yang 1, 2, apa 3, rata-rata masih 1. Makanya kata kajian Nabi, kam min shaimin laisa lakum min syamihi ilal juwal az. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga doang, Pak. Nggak dapat pahala puasa. Oke, dia nggak makan, oke dia nggak minum, oke dia nggak berhubungan badan, ya kan? Dan 10 perkara yang diharamkan, apa yang tidak melakukan sesuatu perkara, 10 perkara yang batalkan puasa. Tetapi dia nggak bisa melihat, nggak bisa menjaga matanya, telinganya, mulutnya, tangan, kakinya. Berarti yaitu tadi, dia hanya dapat lapar dan dahaga. Pahalanya, puasanya sah, tetapi nggak dapat pahala. Gitu, nggak dapat pahala. Ngomongin orang, gibah, mencuri. Ya, mencuri batal nggak puasanya? Nanya, Pak, mencuri itu batal nggak puasanya? Enggak. Tapi sekali lagi, itu semuanya bisa merusak pahala puasa, bahkan tidak dapat pahala puasa sama sekali. Masalahnya nih, ini dilakukan setelah berbuka sama baik, berarti puasanya nggak ada efeknya. Karena orang yang puasa sebenarnya melatih, Pak, melatih semuanya. Jangan sampai ada omongan begini nih, ngomongin orang nanti aja kalau udah berbuka. Apa gunanya? Selama Ramadan ini kita harus berpuasa, Pak. Selama Ramadan kita pergunakan semua yang diberikan oleh Allah ini, kita puasa. Berarti kalau Pak nyuwun sewu, Pak, kita udah puasa nih, habis berbuka ngomongin orang, berarti puasanya 0. Sama. Karena cuma tadi, Pak, tidak membatalkan puasa, tapi nggak dapat pahala puasa. Ngomongin orang, Pak, terhapus kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita omongin. Makanya, Pak, kalau sampai diomongin orang, alhamdulillah gitu sekali-kali. Tapi kan yang ada mah kagak, Bapak diomongin, awas lo ya, dibales yang ada, ya toh. Nah ini, padahal kalau ada orang membicarakan kita, Pak, membicarakan aib kita nih, kita punya aib, semua orang punya aib pastinya, terus dibicarakan sama mereka, tuh Pak, pahala mereka akan untuk kita dikasihkan kepada kita. Gitu. Makanya puasalah selama Ramadan ini, bukan hanya selama Ramadan. Ini kita dilatih, Pak, biar kita menjaga seluruh anggota tubuh kita ini untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Gitu. Ya toh? Berpuasa itu hasil puasa begitu. Hasil puasanya. Ada orang ngempet nih selama puasa, nggak ngomongin orang, telinganya nggak nunggu nanti kalau udah Syawal, sama aja. Berarti dia balas dendam.
Ada orang nih puasa Pak nggak makan, ya kan, dari pagi sampai waduh sekali yang makan, harusnya biasanya jatahnya pagi siang sore. Sekali bang balas dendam 3 piring langsung dia. Saya pagi tadi nggak makan, siang nggak makan. Wah ini mah emang balas dendam ini mah, ya toh. Jadi gitu Pak Firman ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bab meminta-minta itu kan Ya. ibaratnya di Islam nggak ada gitu kan Ustaz. Dilarang tambahan. Nah, tapi kan ada kondisi-kondisi tertentu, misalkan ada orang yang cacat fisik terus mengharuskan dia nggak bisa kerja, itu hukumnya gimana? Ya. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang madharat ya, darurat itu memperbolehkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Gitu loh Pak hukum itu. Oh, ada orang nih. Ya, ada orang punten nggak bisa melihat, matanya buta, ya kan? Dia kerja apa-apa juga nggak bisa. Dia walaupun masih muda, dia hanya bisanya minta. Nggak apa-apa, karena darurat Pak, darurat. Dan kita harus kasih ini. Ada batasan nggak Ustaz? Misalkan dia kebanyakan kan buat memperkaya diri gitu kan Ustaz. Nah kalau itu lain lagi. Innamal amalu binniyat tadi. Orang minta itu hanya sebatas untuk kebutuhan hidupnya udah. Jangan lebih dari itu. Gitu. Ini makan kagak. Kadang-kadang sengaja matanya dibutain untuk biar minta-minta, untuk bangun rumah gedong di kampungnya. Ada kayak begitu. Ini lab loh, ini tahu orang, ini biarin Pak. Ya toh. Emang kenyataannya begitu Pak. Ada sengaja dicacatin, bahkan ada yang nyacatin diri. Kakinya harusnya bagus nih, ditekuk di tali ini apa, jadi kelihatan cacat, terus minta-minta. Itu udah lain lagi Pak, udah nggak masuk darurat lagi. Bahkan orang yang buta matanya ternyata masih ada sesuatu yang lebih baik lagi daripada minta-minta. Ya kerja yang baik lagi tadi. Misalnya mijit, tukang pijit orang buta. Mendingan Bapak kalau menyuruh tukang pijit orang buta tuh sambil nolong dia. Ya toh? Orang-orang yang nggak bisa melihat tuh mijit. Kan banyak kan begitu, bisanya mijit. Daripada minta-minta. Nah ini ya. Tolong Islam itu ada hadis khusus tentang orang minta-minta tuh, nggak benar, ya nggak benar. Makanya Islam itu dipandang rendah Pak sama agama-agama lain. Kenapa? Identik dengan tuh Islam tuh minta-minta tuh, itu orang Islam tuh minta-minta. Kadang-kadang bikin macet, kita yang salah minta-minta di jalan tuh, ya kan? Minta-minta di jalan, bikin drum di tengah jalan. Ini yang salah siapa? Yang salah kita. Akhirnya orang-orang tuh bikin masjid tuh minta. Mana kita ibadah kita kan nggak pernah minta-minta tuh. Mereka merasa gemede. Padahal umat Islam kalau mau bersatu Pak, masya Allah, nggak ada minta-minta. Kadang-kadang ini yang jadi DPRD aja nggak mikirin kita. Kadang masalahnya. Kalau agama lain mereka diangkat menjadi DPRD, dia mikirkan agamanya. Itu masalahnya. Bahkan ada jamaahnya harus gajinya dikasih 10%, 20% untuk agamanya. Kalau kita 2,5% susahnya minta ampun. Ya kan? Malu kita ini. Makanya pernah saya ceritain kan, saya punya teman, punya teman ketika mau kebaktian seperti itu, ya tuh masih mau istilahnya waktu mau doa bersama gitu ya. Dia ngutang sama saya, pinjam uang sama saya 50 enggak 100 ribu gitu kan. Dia tiap hari Jumat acaranya begitu, 50 ribu, kalau enggak 50 ribu lah pinjam. Apa nih? Saya nanya iseng-iseng, Mbak, memang kalau ada kotak itu jalan ngasihnya pada berapa? Ya paling kecil 50 ribu lah Pak Ustadz, begitu. Paling kecil 50 ribu. Malu lah masa ngasih istilahnya ustadznya itu ya, pendetanya masa ngasih pendeta sedikit itu. Makanya kalau pendeta kan kaya-kaya Pak.
50.000 paling kecil. Ya tak? Kita 2.000 aja banyak yang lewat. Ini kota amal aja kayak jalan tol. Cepet banget nih. Udah selesai lagi. Kosong isinya. Nah. Kalau kita nih enggak harus 50.000, 10.000 baik. Ya toh? Ketika Jumatan, udah berapa juta tuh. Gitu, cuma kita itu begitu. Kadang-kadang nih. Makanya kadang-kadang minta bantuan lewat di jalan-jalan tuh. Makanya dalam hukum Islam, Pak, ada orang minta-minta nih, kita minta-minta di jalan untuk bangunan masjid, ketabrak bis misalnya, nggak dosa itu, Pak. Dalam hukum Islam nggak dosa. Orangnya mati nggak dosa. Saya nggak tahu kalau dalam hukum Indonesia loh. Dalam hukum Islam tidak dosa. Karena apa? Itu jalan, bukan dipakai untuk seperti itu. Apalagi masang di tengah jalan misalnya, terus ketabrak, mati kabeh. Dalam hukum Islam orang itu nggak dosa. Karena mobil itu bisa blong, Pak, kecuali sengaja nabrak, itu lain lagi. Ya ada tabrak Pak ini orang. Paham ini? Ini kayak gini, ya Allah. Makanya saya betul-betul al-fatihahnya. Insya Allah semampunya aja, ya semampunya bikin pesantren semampunya, nggak minta-minta seperti itu. Karena apa? Malu gitu nih. Tanggung jawab dan tidak hadapan Allah. Ada lagi yang nanya seperti itu ya. Jadi kalau orang buta cacat terus nggak bisa kerja apa-apanya, ya minta-minta dosa nggak? Ya enggak. Tapi kalau udah memperkaya diri lain lagi, minta-minta untuk nyicil mobil itu lain lagi. Itu minta-minta buat apa Pak? Buat nyicil mobil Fortuner lagi. Waduh, yang orang sehat aja kagak bisa beli Fortuner. Loh, ada loh Pak orang minta-minta itu sebulan paling sepi-sepinya dapat 25 juta katanya. Bapak gajinya 5 juta, berarti 5 bulan Bapak kerja tuh. Dia karena apa? Mereka kadang-kadang ya di lampu merah segala itu, ya gitu. Makanya sekarang banyak orang minta-minta begitu mudah, karena mereka nggak paham Pak hukumnya. Kita juga nggak nyalahkan mereka, karena mereka nggak paham. Islam itu kuantitasnya memang luar biasa, kuantitas, tapi kualitasnya masih banyak kita jumpai orang nggak berpuasa saat ini. Kalau Bapak nggak percaya, coba di PT-PT itu Pak. Di PT-PT di kawasan itu siang-siang banyak yang makan, masih banyak. Ya Allah, saya kan sering ngisi di PT-PT itu Jumatan. Saya lihat banyak makan tuh nggak punya dosa, ngudut biasa aja, kayak macam nggak bulan puasa. Ini ngeri nih kan. Ya Allah, makanya alhamdulillah kita ini kan, alhamdulillah ini semuanya juga kita jangan merasa paling suci pelan-pelan, tidak, ya toh, jangan, karena Allah kasih hidayah kepada kita sehingga kita bisa menjalankan perintahnya Allah. Saudara-saudara kita yang nggak puasa didoain Pak, bukan terus disalah-salahin, apalagi dineraka-nerakain. Tuh ahli neraka tuh kakak puasa ini, ahli neraka semuanya ini. Dia macam ahli sorga. Salah, nggak benar didoain. Yang nggak puasa, ya Allah semoga aja engkau kasih petunjuk ya Allah, biar mereka bisa puasa ya Allah. Begitu orang yang baik seperti itu. Tapi kalau orang yang hati ini kita baik, hati kita nggak baik, menurut saya Pak, ngelihat orang-orang yang berbuat maksiat. Terus kita tadi bilang tuh neraka semua ini. Masya Allah, dia macam yang punya surga dia. Jangan-jangan dia yang punya neraka, dia masukin orang-orang masuk neraka. Paham? Maka itu alhamdulillah kita dikasih seperti ini. Allah itu zat yang membolak-balikan hati kita nih. Kadang-kadang kita menjadi orang baik. Tapi kalau dalam saat lain Allah juga bisa menjadikan kita menjadi orang yang jelek sekali. Jelek sebaliknya. Bisa Pak. Makanya Allah itu punya sifat apa? Zat ya muqallibal qulub.
yang membolak-balikkan hati. Maka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa itu. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku berpegang teguh kepada agamamu. Begitu kita doakan Pak orang-orang yang enggak puasa. Jangan disalah-salahkan mereka. Karena mereka memang kadang-kadang enggak tahu gitu, ya. Udah sampai di sini aja ngajinya. Insyaallah. Besok ngaji lagi Pak Habib. Minggu keempat ada yang ngisi gak di sini? Enggak ada. Besok minggu keempat insyaallah ngaji lagi. Minggu kelima udah mudik kita mudik. Minggu kelima udah mudik kan? Kita lebarannya hari Senin ya? Insyaallah ya. Insyaallah ya. Berarti minggu depan lagi udah pada pulang ya? Kurang lebih ya. H-1 udah pada pulang kelihatannya. Udah nyampe Kebumen kali ini kelihatannya. Nyampe Pekalongan udah. Nyampe Lampung nih Mas Adi ini udah kira-kira. Insyaallah ya semoga bapak-bapak. Ini ibu-ibu ada nggak itu? Ada ibu-ibu ya? Santri ada, santriwati ada? Ada santriwati? Ada. Semoga pada sehat semuanya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Besok minggu depan ngaji lagi kita insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.